Salam Oras, salam jumpa kembali di renungan kita sebagaimana biasanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Tetap sehat ya, dan tidak kurang sesuatu apapun. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kehidupan, kekuatan, dan sumber inspirasi bagi kita semua. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, firman Tuhan menyapa kita melalui kitab Wahyu dari pasal 3 ayat 8 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Waduh, sangat luar biasa penglihatan yang diberikan oleh di sini yang kudus, yang benar, berarti Yesus Kristus. Kepada Yohanes pada waktu itu dia menyapa jemaat di Philadelphia. Di sini dikatakan, saudaraku, yang menguatkan iman mereka, dan aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sangat luar biasa sekali Tuhan itu membuka pintu. Satu orang pun tidak ada yang bisa menutupnya. Sekali Tuhan membuka keran berkat-berkatnya itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup keran itu. Terus mengalir di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, itulah yang menguatkan kita, saudaraku, melalui penglihatan yang diberikan kepada Yohanes pada waktu itu, supaya kita selalu tetap menuruti firman Tuhan. Karena Tuhan membuka pintu kepada orang-orang yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya. Meskipun kekuatanmu tidak seberapa, katanya. Artinya apa? Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Ya, mungkin kita lemah, mungkin kadang-kadang ya kita tidak kuat untuk menahan godaan, tetapi Tuhan tahu iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Kita terus berjuang di dalam perjalanan kehidupan kita. Seberat apapun tantangan, seberat apapun cobaan, seberat apapun orang menghalang-halangi kita untuk dekat kepada Tuhan, itu tidak akan mampu untuk menghadang kita, menghempang kita, sehingga kita, saudaraku, dengan kuasa Roh Kudus, kita terus menerus setia untuk menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ada saja, saudaraku, mohon maaf ya, ada saja orang karena jabatan, karena uang, atau mungkin anak-anak kami pemuda karena perempuan, atau perempuan karena laki-lakinya ganteng, sangat menjanjikan dalam pekerjaan, dia menyangkal Yesus, meninggalkan imannya, meninggalkan kekristenannya, dan dia berpindah ke iman yang lain. Dari sini, saudaraku, Tuhan akan menutup pintu bagi dia. Dari sini, sekali Tuhan membuka pintu, ya tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Nah, disinilah, saudaraku, janji itu pasti akan digenapi, yang membuat kita bersuka cita. Nah, nat sini juga mengingatkan kita supaya kita selalu tetap setia menuruti firman Tuhan. Amin kan dulu gua kuat. Amin. Ya, itulah tugas kita. Setiap hari kita diingatkan. Ya, setiap hari kita mendengarkan renungan, mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita menuruti firman-Nya dan kita tidak menyangkal namanya. Ya,
Orang yang menyangkal nama Tuhan itu juga termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang yang berbohong, orang yang berdusta, orang yang menipu, orang yang mengakal-ngakali. Itu adalah termasuk orang yang menyangkal nama Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Tuhan Yesus menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang jujur, yang adil, yang benar. Ya, itu perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Oleh karena itu orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, marilah kita hidup, saudaraku, untuk selalu tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena upah kita akan besar. Tuhan akan membuka pintu itu dan kita dipersilakan masuk nanti kemana? Ke kehidupan yang kekal di surga sana. Disitulah kita akan memperoleh sukacita yang berlimpah dan juga berkat-berkat yang lainnya akan dibukakan bagi kita. Nah ini saya yakini sekali Tuhan membuka keran berkat-berkat itu kepada kita, tidak ada yang satupun yang bisa menutupnya. Tetapi kalau Tuhan sudah sempat menutup keran berkatnya itu kepada kita, satu orang pun tidak akan mampu membuka itu. Apapun usahanya, ya, bagaimanapun dia mau jungkir balik kayak mau apa kayak, tidak akan bisa memperoleh berkat itu. Bisa saja berkat itu sudah dekat kepada kita, bisa saja hilang. Itulah kalau Tuhan menutup keran berkat-berkat itu. Tapi kalau Tuhan sudah membuka itu kepada kita, ya, yang tadinya seolah-olah jauh dari kita berkat itu, bisa saja menjadi dekat karena terus mengalir kepada kita. Itulah Allah dalam Yesus Kristus yang bertindak meyakinkan dan juga memastikan kehidupan orang-orang percaya hidupnya terjamin di dunia ini dan juga di surga nanti. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Nah itu. Jadi jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu menyenang. Marilah kita selalu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lawan kemalasan. Marilah kita lawan godaan-godaan itu, karena ya sekali kita mengatakan udahlah aku agak malas membaca firman Tuhan, besoklah itu, kemudian datang lagi besok tambah malas lagi itu, datang lagi besoknya tambah malas lagi begitu. Jadi sekali kita menutup pintu hati kita kepada firman Tuhan, nah di situ sangat susah untuk membuka kembali. Jadi jangan sempat tutup pintu hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Teruslah kita mendengarkan firman Tuhan itu. Apalagi sekarang ini, di zaman canggih sekarang ini, ya bisa saja kita, mungkin saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang di perjalanan, bisa sambil mendengarkan renungan ini ya di mobil tanpa mengganggu perjalanan, atau sedang di kantor, istirahat sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak jalan yang dibukakan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak ada alasan apapun. Gak ada waktulah, gak ada kesempatan lah, gak ada ruang lah, gak ada inilah, sehingga saya tidak bisa membaca firman Tuhan. Jangan ada alasan seperti itu, karena Tuhan tidak pernah punya alasan apapun untuk memberkati saudaraku, untuk memberkati saya, untuk memberkati kita semua. Tuhan itu selalu tak terbuka. Itulah Tuhan itu yang penuh dengan kasih, dan inilah yang meneguhkan hati kita, yang meneguhkan pengharapan kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu, ya. Tuhan tidak menerima laporan, ya. Misalnya dari para rasul melihat dari sorga, inilah pekerjaan si X, Tuhan begini, tidak. Tapi dia sendiri melihat. Nah ini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, mau tidur, mau makan, mau berjalan, berbicara, mendengarkan, melakukan pekerjaan, tugas-tugas kita, atau yang lain-lain, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu, kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Amin kan dulu kuat-kuat. Amin. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa bersembunyi, marilah kita selalu tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan menuruti firman-Nya, ya, menuruti firman-Nya. Dan jangan sekali-kali menyangkal nama Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari tunjukkan kita ini adalah para pengikut Yesus yang setia melalui sikap, perilaku, cara pandang kita, pola pikir kita, kemudian karakter kita. Karakter orang-orang percaya adalah karakter yang selalu tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menjadi manusia berguna dimanapun dia berada, menjadi saluran berkat, sehingga orang lain merasakan ikut menikmati kebaikan demi kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita dan juga kepada mereka. Melalui kita, Tuhan tunjukkan kuasanya. Nah inilah saudaraku, tugas kita sebagai pengikut Yesus. Jangan pernah lelah menuruti firman Tuhan, dan janganlah kita
bersembunyi, karena Tuhan tahu segala pekerjaannya. Ini benar-benar merupakan suatu peringatan kepada kita. Ya, mari kita sadari itu, saudaraku. Mari kita sadari. Ya, ada alasan saya tidak suka kepada pendeta itu, saya tidak suka mendengarkan itu. Ya, yang lain dengarkan. Atau baca firman Tuhan itu, baca firman Tuhan itu. Kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi buka hatimu untuk selalu tetap mau menerima firman Tuhan itu yang menjadi kehidupan bagi kita. Baik, marilah kita mendengarkan ini dan juga mengaminkannya dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau ada ragu-ragu ya tentang imannya, atau mungkin bertanya-tanya bagaimana nanti aku menuruti firman-Nya, aku begini, percayalah Tuhan akan membukakan pintu bagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bagi kita semua yang menuruti firman-Nya. Tapi yang menuruti firman-Nya ya, yang menuruti firman-Nya. Jadi orang yang tidak menuruti firman-Nya sudah pasti Tuhan akan menutup pintu itu, ya, menutup pintu. Jadi selagi Tuhan memberikan kepastian, jaminan kepada kita, marilah kita selalu tetap melakukan itu dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami kembali, bahwa Tuhan akan membuka pintu bagi orang-orang yang menaati, menuruti firman-Mu, dan yang tidak menyangkal nama-Mu. Karena Tuhan tahu segala pekerjaan yang kami lakukan setiap hari. Tuhan, tolong kami menyadari itu, supaya kami, Tuhan, tidak ada alasan apapun untuk bermalas-malasan mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah kami dengarkan secara terus-menerus. Tuhan mengetuk pintu hati kami, terutama jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka memberikan waktunya sejenak untuk mendengarkan firman-Mu, supaya imannya jangan sia-sia, supaya kehidupannya jangan jatuh ke dalam jerat iblis. Tapi biarlah Tuhan selamatkan kami, jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka roh keteguhan dan juga kesungguhan hati dan juga kerajinan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya jangan ada yang malas, supaya jangan ada Tuhan yang membuat alasan ini dan itu sehingga mereka malas mendengarkan firman-Mu. Ingatkan mereka Tuhan, supaya jangan hanya pikiran yang diandalkan, tapi biarlah firman-Mu yang mereka dengar setiap saat, yang menjadi kekuatan dan juga sumber inspirasi bagi kami. Berkati kami, berkati jemaat dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Yang sakit Tuhan berikan pertolongan, kesembuhan, kesehatan melalui perawatan yang mereka terima dari keluarga maupun tim medis. Yang berkebutuhan khusus, yang sakit, yang berkemalangan, dan juga yang bersusah hati saat ini, atau ada pergumulannya, ada persoalannya, tolong mereka Tuhan Yesus, supaya mereka juga menyadari bahwa ada tangan Yesus yang memberkati mereka. Jagailah kami Tuhan, anak-anak kami yang saat ini mungkin masih berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Tolong mereka Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada. Tuhan jagai kami. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini Allah Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita hari ini, saudaraku. Selalu tetap menuruti firman Tuhan dan jangan menyangkal nama Yesus, karena Tuhan membuka pintu itu kepada kita, dan juga keran-keran berkatnya itu akan dibukakan untuk kita semua. Selalu tetap setia, selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini, syukuri hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas!